Gimana kalau ada satu perubahan kecil di lautan yang efeknya bisa bikin sebagian dunia banjir, sementara bagian lainnya justru kekeringan ekstrim. Dan yang lebih aneh, perubahan ini bahkan dimulai jauh di tengah Samudra Pasifik. Bukan badai raksasa, bukan gempa bumi, cuma perubahan suhu laut beberapa derajat saja. Tapi efeknya bisa sampai ke Indonesia. Bumi sebenarnya punya sistem alami untuk mengatur panas. Salah satu sistem terpentingnya ada di Samudra Pasifik, yaitu lautan terbesar di planet ini. Dalam kondisi normal, angin pasat terus bertiup dari wilayah Amerika Selatan menuju Asia dan Australia. Angin ini mendorong air laut hangat bergerak ke arah barat dan mendekati Indonesia. Karena itu, wilayah Indonesia biasanya punya laut yang hangat dan penguapan tinggi. Awan hujan lebih mudah terbentuk, makanya curah hujan di kawasan ini relatif tinggi. Sementara itu, di dekat Peru dan Amerika Selatan, air dingin dari dasar laut naik ke permukaan menggantikan air hangat yang terdorong tadi. Proses ini disebut dengan upwelling. Air dingin ini kaya nutrisi, jadi wilayah tersebut punya salah satu area penangkapan ikan terbesar di dunia. Sistem ini berjalan terus seperti mesin raksasa yang stabil, tapi kadang keseimbangan itu berubah. Pada periode tertentu, angin pasat mulai melemah karena dorongannya berkurang. Air hangat yang biasanya terkumpul di dekat Indonesia perlahan bergerak balik ke tengah dan timur Samudra Pasifik. Akibatnya suhu laut di wilayah sana meningkat tidak normal, dan fenomena inilah yang disebut dengan El Nino. Nama El Nino sendiri berasal dari nelayan Peru ratusan tahun yang lalu. Mereka menyadari bahwa menjelang akhir tahun, terkadang air laut berubah lebih hangat dari biasanya dan hasil tangkapan ikan menurun drastis. Saat El Nino terjadi, wilayah Indonesia mulai kehilangan banyak pembentukan awan hujan dan musim kemarau bisa jadi lebih panjang. Udara terasa lebih panas, curah hujan menurun drastis di beberapa daerah. Tanah mulai mengering, sawah kekurangan air, debit sungai dan waduk turun, dan ketika kondisi makin kering, resiko kebakaran hutan meningkat sangat cepat. Inilah alasan kenapa tahun-tahun El Nino kuat sering dikaitkan dengan kabut asap besar di Asia Tenggara. Lahan gambut yang biasanya lembab berubah jadi sangat mudah terbakar, bahkan api kecil bisa menyebar luas di wilayah permukaan tanah.